Dulu ada satu sahabat, bapak-bapak sekalian, namanya Julaibib. Mungkin sudah pernah kita dengarkan kisahnya. Yang kasih di sahabat ya Julaibib. Digaga modelin na. Modelin tapan na kasi digaga. Digaga orang peran na. Sampai dalam sejarah dikatakan itu dia hanya tinggal di masjid bapak-bapak sekalian. Pada gaga bolana. Jadi kau yang masih isuruh ko nabi tamunro. Ya. Digaga kanggulun na. Di mana minapaki makang gulu. Digaga sandala na. Kamu sandala dito gagas. Ya. Pokoknya sahabat yang sangat miskin lah. Dito gaga modele na kasi ang kanila magkarata tanca-tanca na diga. Penampilan ay dito gaga. Sampai dari segi keturunan juga bapak-bapak sekalian. Dia gamis sama ni makliniga di anong naro. Ni gambo na ni ganin apakah orang terkemuka dan sebagainya. Pokoknya ya orang yang sangat status sosialnya sangat inilah mariwalanda bapak-bapak sekalian. Tapi Julaibib ini adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Memang sadiga gagaganna, diga modelekna, diga bolana. Tapi malah dan po Nabi Muhammad SAW. Tulisap pa ko Nabi ta, ya ko sipulong sahabay na digagi Julaibib, ya ko tanalig ko Nabi ta. Kaya pi Julaibib mana digagi ta Julaibib. Karena inilah sahabat. Memang digaga-agagan na diga modelen na tapi kumakbiri jama itaw dia selalu berada di saf pertama. Dia kan ketinggalan. Baris pertama memberi kumakbiri jama. Yang kedua, ya kau kapan? Petuah bugis cahaya iman di hati. Setiap pesan menyinari langkah hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati kakanda saya Dr. Haji Sulaiman Milla SAG MA. Saya hormati seluruh teman-teman jamaah Safari dan jamaah Masjid Al-Mustaqim Ancol Barat ini. Alhamdulillah, bersyukur dengan kalur sisi Raja Kuasanakum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah, nawiringi kum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena pandang kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, ini suatu kebahagiaan bagi saya pribadi kembali bisa mengisi safari jamaah, lagi ditemani oleh kakanda saya Dr. Haji Sulaiman Milla. Ya alhamdulillah, ini rasanya ada kegembiraan lah karena bisa bertemu lagi dengan beliau, alhamdulillah.
Jadi sebenarnya saya pernah sampaikan, maka demi-demi ini aku suruh untuk ya, dia aku suruh untuk Ustaz saya. Ternyata ada yang menyampaikan itu, jadi saya dipanggil untuk mengisi saran. Ya. Jadi Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada satu sahabat Bapak-bapak sekalian namanya Julaibib. Mungkin sudah pernah kita dengarkan kisahnya. Kasih di sahabat ya Julaibib. Digaga modele na. Modele tapa na kasih digaga. Digaga orang peran na. Sampai dalam sejarah dikatakan itu dia hanya tinggal di masjid Bapak-bapak sekalian. Pada digaga bolana. Jadi kau masih isuruh pun Nabi Tamunro. Ya. Digaga kanggulun na. Di mana mina pakai makan gulu. Digaga sandala na. Kamu sandala itu gagas. Ya. Pokoknya sahabat yang sangat miskin lah. Dito gaga modele na kasi ang kanila magkartarata tanca-tanca na diga. Padampilang ay dito gaga. Sampai dari segi keturunan juga Bapak-bapak sekalian. Diga gamis sama ni makriniga di anong naro. Ni gambo na ni ganina apakah orang terkemuka dan sebagainya. Pokoknya ya orang yang sangat status sosialnya sangat inilah mariwalanda Bapak-bapak sekalian. Tapi Julaibib ini adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Memang sadiga gagaganna, diga modelekna, diga bolana. Tapi malah dana po Nabi Muhammad SAW. Tulisap pa ko Nabi ta, ya ko sipulong sahabat na digagi Julaibib, ya ko tanalig ko Nabi ta. Kaya pi Julaibib mana digagi ta Julaibib. Karena inilah sahabat. Memang digaga-agagan na diga modelen na tapi kumakbiri jama itaw dia selalu berada di sab pertama. Dia yang ketinggalan. Baris pertama memberi kumakbiri jama. Yang kedua, ya kung kapanggilan lo mamusu berjihad, dia tidak pernah ketinggalan. Pokoknya yo bilo mamusu berjihad melawan orang-orang kafir, ay kirebit itu umatnya maksudnya semangalada. Ya dia tidak pernah ketinggalan. Jadi sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi walhasil Bapak-bapak sekalian tu melabikum fi hadis. Ya rajul lebih macocoani umurna. Dia pada pura mak bene. Yang kanan kasih di waktu surun tu Nabi ta. Maka dia Julaibib. Mata tatazawaj. Julaibib mai dia paje mak bene tu na cocoani umurmu tu. Maka dia Julaibib ya Rasulullah mai zawijuni. Ya Rasulullah engkau kata poji kaki si bangsa nangku ya. Niga kasih kan niga kira-kira makun repoji kaya Rasulullah. Ya to na digaga modeleku ya to na digaga gagaku. Ko mama sige mun mai zawijuni. Engkau kira-kira makun repoji kaya Rasulullah. Nakanabita ya Julaibib sauzawijuka ya Julaibib. Ya pak beno ko Julaibib. Asramelo ko mabene. Paumui. Makarmelo ka mabene tane urusam. Ya pak bene ko ya sapara pak bene. Ya namanya laki-laki normal pasti semuanya ingin menikah. Jadi orang Nabi Julaibib na foto ni makarmelo macin-macin na matok kaya Rasulullah. Tapi dia kasih gagak ya. Akhirnya Rasulullah SAW mencarikan sapara ni Nabi Muhammad SAW calon bapak-bapak misalnya. Sampai makunrai paling makan jae dan dari keluarga yang terpandang bapak-bapak misalnya di Madinah. Lalu Nabi Muhammad SAW kana bola nalawi Nabi ta. Kato-kato ni pintu na assalamualaikum. Waalaikumsalam ibuka pintu Nabi ta wa iriu pagkasabay. Ya riwalo pak, ya sahabat Nabi ta konita yang ke Nabi ta bolana itu kebanggaan yang luar biasa. Maka kira-kira iya aja Nabi ta pandrita na tasiting pandrita na loy bolata kunjung bolata. Kira-kira syukuruta bayangkan kalau Nabi ta loy bolata bapak-bapak insan. Baik syukur riu pagi sahabat. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah we agarnya barakah di polegi
angkat ya Rasulullah masyarakat. Pokoknya lihat. Kada sahabat para ya Rasulullah. Kada macam nak kaji latuki anakmu. Kada ahlan masalah. Dalil lopo tu. Ya pwede may latuki di anak. Akan nabi tataniya minum kubini. Ang kami tabi upasyalangi. Maka dari sahabat ini kaya Rasulullah. Maka dari Julaibib. Ay, takajan na yung sahabat yun. Julaibib, nasisang naman ito Julaibib. Degaga mo dala. Mapikir yung sahabat, maka dari Rasulullah. Yung podang ibinig. Yung utama podang ibinig. Kung kanil mga katanggan. Jadi taman ni sahabat podang ibinig na ilalabuan maka dari kaya nabit sa liwa. Alhamdulillah, berita gembira lah datu sadin. Dan kaya nabit tamil latu kaya nata alhamdulillah. Ito na haji nabit tamil kubinay. Ang kami aray, ngayon pasyalang yung kaniga makadijulaibip. Amo binin na takadyan na lampi ito. Wah, Julaibip. Nakadiro binin na, kanan na dyan tupo dyan na ito dyan. Tawang kaunrona, may kagagan na, may kawaramparan. Na di pa kayo tarima, wah, Julaibip. Di ka model, nasisa nga maana ito. Bahkan, amo dyan katurunan, dito sa kaniga dyan katurunan nito ito. Jadi tak kajan nak lampi tapi dia tu nilai tolak ina kita apa dia pamati la punganan ala pumatunray ila kamera maka endo aga je tu kareba maka den kena bitta na isaliwan melo kuna pasiala sujud sebab Julaibib maka la pungana embo ya kuna bitta na jalokan alakangan suami pasti itulah yang terbaik bagi saya siap menikah dengan Julaibib. Wah, akhirnya dinikahkanlah dengan Julaibib. Tergempar itu Pak. Aron digaga mo dilena, digaga-gagana, ipasyala si Bamakun Ray cantik dari keluarga yang terpandang lagi Bapak. Akhirnya menikah tuh. Walaupun pernikahannya Pak tidak lama Pak. Dia minta kasih pernikahan, dia malampe botimpari tiba ada panggilan untuk pergi berjihad Bapak-bapak Islam. Ay, DJ kan. Kirimani rumusnya semangalat aja. Liwar maka ditolong mamus pokoknya semangalat dah. Pergi berjihad Bapak-bapak sekalian. Nasalai binina lo berjihad di pertempuran itu Julaibib meninggal dunia Bapak-bapak. Qur'an mamusu makutani nabi ta makadan kamanan ni sahabat 10 makadan kamanan ya Rasulullah makadan ko po ita je diga kadede ya Rasulullah kamanan ni ang kadede kamu pa kadede kamanan ni ang kadede kay pala Julaibib ya lupai Julaibib on rode na je kasinang kay ta Julaibib pa diga ga mingarang yo tuno maka nabi ta kay pa Julaibib why napi masapa taw kala ditong pala ga Julaibib akhirnya ditemukanlah Julaibib Pak syahid. Nalai ulun na Julaibib na pinrekopan na nabita. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Begitu Rasulullah mencintai sahabat ini Bapak-bapak. Ya Allah. Julaibib Pak. Dia modal. Tapi sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sini tu melabikun ki hadir. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Pertama, kisah ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati Bapak-bapak Islam. Tentang bagaimana ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi itu telah itu rendah hati Pak orang tawadu. Adalah mereka yang bisa menghargai siapapun, bahkan orang yang status sosialnya jauh di bawahnya. Malah ada yawana tapi malah ada hormatin hargai, itu ciri orang itu rendah hati. Biasa dikongkangkan nih, biasa yang dipandangin itu digagay Pak Ustaz. Yang Nabi pas semakin miskin orang, dia justru semakin memuliakan dan menghargai dia. Dia sangat mencintai budak-budak itu Pak. Bilal, bagaimana Bilal itu seorang budak dicintai, sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Said bin Haris, seorang budak diculi madani mo diculi. Napa Ibalu ko pasae dibeli oleh Khadijah dan Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah. Itu budak dan dimuliakan dan dimerdekakan oleh Rasulullah, dimuliakan begitu luar biasa Said bin Haris ini.
Begitupun dengan Julaibib bapak-bapak sekalian. Ya, sangat ya. Jadi itu tanda-tanda orang-orang yang rendah hati itu. Orang-orang yang tawadu itu dia memuliakan siapa saja. Bahkan orang yang sangat miskin pun, orang yang digaga sekolahnya, orang yang status sosialnya sangat di bawah, dia sangat muliakan. Jadi kung kapajabat bapak-bapak misalnya maladan apakah lebih itu mariawai, hai luar biasa pejabat seperti itu. Artinya bukan untuk ini. Maladan hargai, hendak memuliakan. Dia punya nama, dia seorang tokoh. Tapi dia sangat memuliakan orang-orang yang sangat, ya, status sosialnya sangat di bawah. Dia sangat muliakan. Itu ciri orang itu rendah hati. Nabi tak begitu. Nabi tadi nama siri sekatan 5 si batu dia itu Pak. Orang-orang miskin berjalan di Madinah sekatan 5. Rasul itu tidak malu. Bahkan makan di atas tanah bersama dengan mereka. Lihatlah Rasulullah SAW itu begitu. Julaibib tidak dipandang oleh orang-orang. Tapi Rasulullah sangat mencintainya. Turi sapa aku Nabi tak. Begitu tawadunya rendah hati Rasulullah SAW. Ciri itu Pak. Tanda orang yang tawadu itu. Malah dan apakala dito mariawa itu. Ya kuna pisugi cek de tapawai ya selalo. Macingkan dia na jampain temu seruntu itu yang cawa agama na jitu sombong itu ay. Si agama na jaga kamu tuh, si agama na gaga. Muslim na mu tu matu. Ya, janganlah Pak. Jadi muliakanlah. Terkadang orang-orang yang kita anggap biasa itu bisa saja dia adalah wali min auliyaillah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang kita rendahkan di dunia ini itu melebihi hadir. Tapi ternyata dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak biasa nih pandangin temi nasbairi te kasih digaga-gagan. Iri te bolana biasa-biasa nyiri te orang parandi digaga. Tapi orangnya sangat dekat dengan Allah. Dia akhirnya adalah orang wali Allah, sangat dicintai oleh Allah. Di mata manusia biasa-biasa. Tapi di mata Allah dia adalah orang yang luar biasa. Banyak orang seperti itu. Jangan memandangin tengok orang Pak. Justru wali-wali Allah itu banyak lahir dari orang-orang biasa itu Pak. Orang kata Rasulullah sering diusir oleh orang-orang. Sering diusir dari pintu-pintu nasa nabitah. Nasa suruh ngimade. Padahal yang dia Iruna suruh ngimade. Dia adalah wali Allah nasa nabitah Muhammad SAW. Kalau dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Lau aksama ala Allah la abarrah. Ya kunat kalimat dan miladang saat itu juga Allah akan kabulkan doanya. Dia adalah kekasih Allah. Tapi di mata manusia mungkin dia biasa-biasa. Tapi di mata Allah dia adalah orang yang sangat dicintai. Itu yang jangan pernah merendahkan. Ini pelajaran yang kedua, pelajaran yang berharga bahwa kemuliaan di sisi Allah itu tidak dipandang dari banyaknya harta Pak. Kademega orang paran manggarat tak tahu makanja bulana makanja pakaian akhirnya dia mulia di mata Allah belum tentu Pak. Ya. Jadi inna akramakum indallah. Yang menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita dicintai oleh Allah itu adalah ketika kita bertakwa. Ya, tandegan orang parata, tanda modeleta dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita dengan Allah. Julaibib orang biasa-biasa tapi sempajan 5 waktu selalu berada di saf pertama bapak-bapak semua. Panggilan jihad sepanjang dia masuk Islam dia tidak pernah meninggalkan jihad. Sampai butimparu nasalai benena pergi berjihad. Begitu takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad. Jadi tania model ini tapungalah taala. Tania sugirange innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Tania waramparamu ni tapungalah taala. Tania modelemu ni tapungalah taala. Tapi yang Allah selalu lihat adalah hati kita dan apa yang kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak. Itu yang jadi Masya Allah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari kisah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam mengarungi kehidupan di dunia ini itu melebihi hadir. Itu harus selalu mendahulukan agama atau melebihi hadir. Ada pemikiran Pak Guru Nabi ta, maka dipun dululingi agama termasuk dalam berkeluarga bapak-bapak. Aja nawaran para najolumi taje. Aja na model na jolo mita je. Yang pertama harus memperiksa jolo agama na. Makanya mo ka agama. Ya rumina Pak Guru na bitaw. Ya, nisan na bitaw ka dega agagan na Julaibib. Nisan na bitaw makadayro Julaibib dega aga model. Tapi agama na tapan ko pungalatan luar biasa. Itu yang mau diajarkan.
Maka deh ko sapa ko pasangan, sapa ko keluarga. Undriolo jolo agamana. Agamanya harus dipundriolo jolo. Kenapa bawan sekalian? Makin harus agama itu melebihkan yang harus didahulukan di dunia ini. Apa itu ko agamanya napun itu insyaallah napun imanan itu melebihkan kihan. Aga je isapa kulino itu melebihkan kihan. Semuanya bisa dihasilkan dengan agama atau melebihkan kihadir. Ustaz Melo kak bahagia Ustaz. Kita tidak bisa bahagia demi Allah kecuali dengan agama atau melebihkan kihadir. Ya, kamu mega orang parata. Ya, umah itu galuta. Tapi ko dega aga tapata, mabela ki pole pungala taala, dia nang kata sujud, dia nang kata masempajang, dia nang kata mengaji-ngaji, mabela ki, dia itu lebih bahagia. Pasti itu Pak. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Nak kada pungala taala, iya nama bela ko pole kuya di mingerang nga nasa pungala taala. Dia mau pigawi perintahku. Maka saya akan jadikan hidupmu menderita. Saya akan jadikan hidupmu menderita nasa pengala. Pasti itu Pak, pasti. Tidak mungkin, pasti benar itu. Ini firman Allah. Maka dia pengata, ini mabela ko pole kuya. Ini dia mingeranga. Mabela ko kuya nasa pengala taala. Taruh masih sepakinat dimu, masih salib perasaanmu, dia mu bahagia nasa pengala taala. Kamu mega orang paramu. Jadi kadang migan waramparan bahagia nanti panuntan itu. Migan na irita sogi Pak, tidak bahagia itu. Pernah saya sering sampaikan bahwa di Indonesia ini Pak, ada orang yang terbilang terkaya di Indonesia. Itu mengkonsumsi narkoba atau melebihkan kihadir. Ketika dia ditangkap dan ditanya lagi, kenapa Anda mengkonsumsi narkoba? Apa yang mereka katakan untuk menghilangkan stres. Padahal orang kaya Pak, tahu sogi. Nah dia capuro 7 keturunan kapa orang paran narkoba. Tapi mereka narkoba katanya untuk menghilangkan stres. Berarti dia tidak bahagia atau melebihkan kihadir. Iya. Kenapa? Dia jauh dari Allah Subhanahu. Mau mega orang Pak. Ya, biasanya aku mangkali sandenya, mangkali migana orang paran teh bahagia nih. Dia nak bahagia ki Pak tahu di negara-negara barat itu. Atau di Jepang lah misalnya, ya negara yang sangat maju. Ya, TKI di Korea sampai digaji 20 juta per bulan, menurut Ganda berarti, ya. Tapi lihat negara-negara barat itu Pak, di negara-negara non Muslim itu, tingkat bunuh diri itu paling banyak di negara-negara non Muslim Pak. Di Jepang itu tidak bisa terhitung banyaknya orang bunuh diri setiap tahun Pak. Sampai saya pernah membaca itu Pak di media sosial itu bahwa di Jepang itu ada memang ala hutan di situ, tempat bunuh diri. Belum mau bunuh diri teloi kok. Capek mereka. Dan banyak sekali orang. Sampai ada di negara barat itu Pak Salian, dan sebagian atau bunuh diri itu lebih hanya sampai pemerintah itu menetapkan aturan. Maka dia mau bunuh diri harus mulai jam sekian sampai jam sekian. Pak dia mulai matur kali nama kor. Nato dari jadwal bunuh diri. Kenapa bisa Pak? Hampa mereka itu Pak. Tidak tenang jiwanya, tidak bahagia demi Allah Pak. Ketika mereka jauh dari Allah mau mega waramparan mesesa. Saya berani pastikan mereka tersiksa. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kebahagiaan itu datang dari harta, tidak Pak. Harta itu akan mendatangkan kebahagiaan kalau harta itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kami itu orang perangi pigo pakai pigo salah orang perangi ai mencaji neraka itu mencaji neraka itu. Jadi tidak ada itu kebahagiaan kecuali dekat dengan Allah Pak. Demi Allah. Yang bisa membuat bahagia itu apa Pak? Salat berjamaah seperti ini. Kita itu merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak bahagia itu. Seandainya wedding TV pitangi di kebahagiaan itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang non muslim itu tuh melebihkan. Dia kan rasakan itu. Yang mati pernah sempayang, nak pakai majene Pak, menyamani perasaan. Sempayang kemudian setelah itu berzikir. Apalagi kita membaca Al-Quran, ada kebahagiaan yang tidak bisa kita utarakan dalam hati kita tuh melebihkan. Itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan seperti apa yang kita lakukan ini. Ya Pak, jadi Masya Allah. Ya.
Bahkan ada itu seorang artis di Indonesia berkali-kali ingin bunuh diri, bapak-bapak misalnya. Terakhir ingin bunuh diri di Bali. Nah, tungka malapuang ngotona barik mati. Tapi nasawa dia pernah dati ajalannya, dia itu na mati. Akhirnya dia sadar di rumah sakit. Waktu na sadar di maingai, macai mengaruhi na padangi parawai, kadang membantu kamu tolong. Saya sudah capek hidup di dunia ini. Saya menderita. Saya tidak pernah bahagia. Pada saya orang yang terkenal. Saya memiliki harta yang sangat banyak. Saya sering masuk ke diskotik-diskotik untuk menghibur diri saya. Tapi semakin saya masuk ke diskotik-diskotik, saya justru hati saya semakin kosong. Hati saya semakin sepi, sedih. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Capek saya hidup di dunia ini. Orang yang memiliki harta banyak, dia dikenal oleh orang yang banyak, berkali-kali bunuh diri. Tapi Allah berkata lagi, Allah ingin berikan hidayah kepada orang ini. Alhamdulillah, akhirnya orang ini dibimbing oleh seorang perawat yang muslimah yang baik. Diajarkanlah dia tentang salat, diajarkan membaca Al-Quran, memakai hijab dan sebagainya. Dikenalkan Islam yang sebenarnya. Ketika dia sudah mulai salat, tubuhnya menyentuh air wudu dan mulai salat, dia mengatakan, demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan. Lihat, Pak. Jadi tidak ada kebahagiaan kecuali hanya dekat dengan Allah. Semua yang mendekat dengan Allah itu akan bahagia, Pak. Dan semua yang menjauh dari Allah itu akan membuat kita menderita. Orang parata, ya kau pakai tapi kau salah, maka harta itu akan membuat kita menderita, membuat kita menjadi seperti berada di neraka. Tapi kau mega orang parata tak pakai mendekat dengan Allah, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi semua yang mendekat dengan Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu hanya datang dari Allah. Allah yang menurunkan kebahagiaan itu, Bapak. Allah Ta'ala peturun penuh itu kebahagiaan yang pertama ilalang kita. Itu tidak datang dari harta, tidak datang dari manusia, tapi datang dari Allah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, ingin makasih ibadana, makasih pakasiyanna, arani togi makun togi, dia nampak dua kakna sepengala Ta'ala, maka saya akan jadikan hidupnya indah, bahagia. Demi Allah. Jadi survei membuktikan bahwa negara-negara muslim itu tingkat bunuh diri itu paling sedikit dibandingkan di negara-negara non muslim, bapak-bapak sekalian. Itu bisa dibuktikan itu. Kenapa, Pak? Kita punya banyak cara membahagiakan. Di samping salat berjamaah, membaca Al-Quran, bangun salat tengah malam. Coba Ustaz. Apalagi nasi paritata kota baca Qurannya, kita juga mempelajari artinya. Aja kita baca wawangi satu ayat, kita juga mulai mentadaburi, mengartikan, memahami apa arti satu ayat itu. Itu lebih mendatangkan kebahagiaan lagi, Pak. Ya. Berzikir kepada Allah. Berkimas sempajang, moto kimas bayat tengah benih. Kita beristighfar, kita memuji Allah, kita berselawat, guys. Semua itu mendatangkan kebahagiaan. Kita akan merasakan kebahagiaan dalam hati yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama, Pak, kebahagiaan itu bisa, Pak. Saya berani sumpah itu agama, ya. Saya masih ingat sekali dulu sampai Mike Tyson itu, Pak. Waktu masuk Islam saya baca anunya itu, beritanya itu. Sebabnya Mike Tyson itu masuk Islam itu. Ya dia kagum dengan seorang muslim, masih samano tidak ada penyerai. Tapi yang kasih ditahu tidak ada penyerai semuanya ada karena masuk sana karena masih sarita. Ternyata dia adalah seorang muslim, bapak-bapak Islam. Itu yang membuat dia itu, gitu ini masih samano kaya di dalam ini aja. Ya dia kagak susah, dia kasih sana. Ternyata dia seorang muslim yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, itu situlah Bektesan itu tersentuh. Dan akhirnya dia mengucapkan syahadat itu, bapak-bapak. Sampai sekarang Alhamdulillah dia masih muslim. Jadi demi Allah itu, jadi syukurlah lagi itu hidup, Pak. Ya ada sekaya padang si bawah ke kedai. Ini nyuruh di KKP bijin nih sempajang baca Quran ya kong ke masalah karena nyuruh terjadi.
Pahis kung ka masalato ta pamajen ki. Masampajang ni mengaji-ngaji ki we ada ketenangan, tiba-tiba Allah masukkan ketenangan. Ya. Maka ro kira-kira tu kung ka masalana na dinis salisay ko pangalatalap. Degang na pake. Sisa pagaruan sanana ro bapak-bapak. Jadi perlu dipaham bapak-bapak sekalian, maka di tubuh kita ini ada namanya ruh bapak-bapak sekalian. Roh itu bukanlah makanannya tanaya andre na roh tanaya andre, waina minungan na tanaya wirinung. Tapi makanannya ruh itu adalah zikir, bacaan Al-Quran, salat, sempajang bapak-bapak sekalian. Jadi semakin roh itu kenyang dengan zikir, bacaan Al-Quran, ibadah-ibadah, maka ya hidup itu akan bahagia. Demi Allah, demi Allah. Ya, bisa dibuktikan itu, Pak. Jadi orang Muslim itu bisa dipastikan jauh lebih bahagia dibandingkan non-Muslim, Pak. Karena kita punya cara untuk mendekat dengan Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Banyak itu Pak wawancara. Ada orang yang tidak pernah tidur berhari-hari, tidak berbulan-bulan tidak pernah tidur. Suatu saat dia masuk masjid mendengarkan orang pengajian seperti ini, tertidur di masjid. Dia kenapa bisa? Dia mengkonsumsi obat-obat itu, nanrema ni pabore berlematiru dan lematin rematan. Maka tamilal masigian, angkaling itu mapidatil masigian, tiba-tiba dia tertidur. Ada ketenangan yang dia rasakan, walaupun waktu itu dia belum masuk Islam. Jadi agama bapak-bapak, agama untuk mendatangkan agama. Termasuk agama mengajarkan kita mendatangkan kebahagiaan apa itu Pak? Ar-ridha bi qada'illah. Ingin bahagia selalulah ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa. Maka semua yang menimpa kita di dunia ini, semua yang Allah berikan kepada kita ini dalam hidup kita ini, apakah keluarga kita, harta kita, diri kita, ketahuilah itu semua takdir dan ketentuan Allah. Ikoi pahan ni Roma kedai. Makoyor na pakitotor nga po Allah Ta'ala. Pasti ang kahikmana ye, maka insya Allah itulah yang bisa mengantarkan kebahagiaan. Pak Ero seseling itu Pak. Ya kung kaagagakan na kita wakadaki wayin kayo napakwa karo kung Allah Ta'ala je. Masampanyali muka. Seolah-olah kita tidak mau menerima takdir itu. Seolah-olah kita menyalahkan Allah. Seolah-olah Allah tidak adil. Dena adil kung Allah Ta'ala. Raji muka beribadah masampanyang menekaji nasi tujuh tepat cobaikan naka. Padahal bisa saja itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi salah satu nasabaritas cara supaya bisa bahagia. Apapun yang menimpa, apapun yang Allah berikan itu, kita selalu yakin bahwa inilah takdir saya dan pasti ini ada hikmahnya. Kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena kita selalu yakin bahwa Allah Maha Penyayang. Ya mau banyak kata nir. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Melihat, Allah Maha Lembut, Allah Maha Mengetahui. Allah pasti lebih tahu masa depan saya dibandingkan saya. Apa yang Allah takdirkan saya pasti itu terbaik. Karena Allah sangat menyayangi saya, Allah sangat mencintai saya. Pasti ada hikmahnya. Kalau itu kita pelajari, maka itu insya Allah bisa membahagiakan hati. Jadi agama Pak, agama jangan jauh dari Allah Pak. Kalau ingin bahagia, pernah amo mega waramparata, amo mega agagatta. Kau jama bela ki paling Allah tidak bahagia. Michael Jackson itu gagana Pak. Kalau tidak salah ada yang mengatakan bunuh diri juga akhirnya pada akhir. Padahal gagana kau gagana waramparata. Yang kedua, apa yang kita saling? Kita ingin rezeki Pak. Iki mak barakah dalek atau melebihi kongki hadit. Tidak bisa dengan kecuali dengan agama. Jadi kita biasa sering sampaikan maka diajamu tandal kala dari tanah gata aja. Jadi memang kita harus berusaha. Pak harus toki berusaha itu nanti cukup itu berusaha. Tapi selain juga harus mengandalkan ingat bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ya. Jadi pakanjaki, pakai dokedo limata, pakai dokedo ajeta, tapi lebih banyak juga mengandalkan Allah dari mencari rezeki Pak. Laqad qala ta'ala ya bani Adam khalaqtuka lil ibadah wala fala talab wa damamtu rizqaka fala tat'a. Ya anapun Adam, degagan aku pancaji ku kulibone itanewe kecuali hanyalah untuk beribadah aja maculi-culi nasa pungala ta'ala. Wa damamtu rizqaka fala tat'ab. Ya kau makasing ibadahmu nasa pungala ta'ala ujaming idalimu dari marji wa takalimu. Pak Bu, di samping kita berusaha
Gunakan agama juga supaya bisa memudahkan rezeki kita. Bagaimana caranya Ustaz? Pertama, kami mesempo-sempo dale supaya dalam masa kena yang dale ta usahakan membaca surah Al-Waqiah setiap malam lah. Kalau bisa. Karena ada hadis itu walaupun hadisnya lemah. Mangkara surat Al-Waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqatan abadan. Riwayat maka ini baca surah Al-Waqiah setiap malam, maka hidupnya tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Ya, di sini memang lemah oleh sebagian ulama hadis. Tapi banyak riwayat-riwayat yang mendukung bapak-bapak sekalian. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya Abdullah bin Mas'ud tunna mil umati to malabikum ki hadir. Dia didatangi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an yang sebagai khalifah waktu itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya Abdullah bin Mas'ud, engkau agak-agak mucinai, engkau agak melori. Maka Abdullah bin Mas'ud, wahai khalifah Rasulullah, wahai Utsman bin Affan, sedangkan magala keadaan engkau bilau agak-agak kuiko. Apa yang madorun na wangolo ini yang matengan ni makwe saya justru tidak meminta. Desi segacin aku bilau agak kuiko. Maka de Utsman bin Affan aja na iko untuk anakmu tona. Maka Abdullah bin Mas'ud, saya sudah mengajarkan ilmu kepadanya. Kalau dia mengamalkan ilmu itu, hidupnya tidak akan miskin. Tane maka dage Abdullah bin Mas'ud, maka saya sudah mengajarkan surah Al-Waqiah. Saya meminta dia untuk selalu membaca setiap malam, maka dia tidak akan miskin dalam hidupnya. Itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Surah Al-Waqiah. Bacalah sering-seringlah, membaca setiap hari la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. La ilaha illallah. Jadi ini semua. Jadi jangan terlalu mengandalkan tenaga maksud saya itu. Usahakan juga mengandalkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan zikir-zikir seperti itu yang bisa memudahkan rezeki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, bacalah 100 kali. Kupergi masuk pada subuh kami saya. Itu kan ada jaminannya itu. Nigi-nigi nasa lebih tabaca bi kisratu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Aminatun minal faqri wa yu'minu min wahsyatil qadri wastajlibul ghina wastaqra'u baba min abwabil jannah. Ini baca biki 100, dia tidak akan miskin nasa nibita. Kemudian dia nawat di majaun ranai lalaki burue, dia nawat di masisai lalaki burue. Kemudian itu akan mendatangkan kekayaan. Yang keempat, dengan zikir itu kamu akan membuka pintu surga nasa nibita. Itu bisa itu. La ilaha illallah. Jangan lupa salat duha minimal 2 rakaat di permulaan hari. Najami Nabi Muhammad SAW, najami pungala ta'ala. Maka pungala ta'ala irqali fi awalin nahar akfi ke akhirah. Maka pungala ta'ala jamingan na masampaja ku patan rakang ripamulan nasoe ujaming idale muri pacapural nasoe nasa pungala. Banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Selalu menjaga salat subuh berjamaah. Man sallal fajar fi jama'atin kana bi zimmatillah. Ini kemak berjamaah subuh, dia berada dalam jaminan dan tanggungan Allah. Itu diantara itu banyak. Terakhir sekalian, dalam kehidupan kita ini kita ingin menginginkan anak-anak yang berberkah, anak-anak saleh-salehah. Tentunya itu tidak bisa kecuali dengan agama. Agama, bagaimana dengan agama? Doakan Pak. Jadi saya sampaikan bahwa selalu titiplah anak itu Pak. Setiap kita berdoa, titip anak kita kepada Allah Pak. Aja na itu memandalkan ijaleta. Ya ko milodangi Pak bu sujud iko sujud terakhir ta. Ilodangi lalang itu makan empung. Saya titip anak saya kepadamu ya Allah. Tepumanin tasi di sidenat. Jadikan mereka anak soleh soleha. Bikin panjajaga. Titip terus itu. Pawi makaro. Titip uang saya, titip anak saya. Ajatan dalkala dele tamidi dia anak atas agami hebati di medidi. Tapi kalau kita selalu menitip anak kita kepada Allah, kita titip dia supaya Allah yang menjaganya, maka insyaallah Allah akan menjaganya. Allah lah sebaik-baik penjaga bapak-bapak. Titip terus berdoa. Otak kita sebentar kembali ilodong. Kemudian pandangnya agama pacing bapak-bapak sekalian. Orang yang memiliki agama yang baik, dia pandangnya anak agak carepah. Maka insyaallah, ia nak kata terima kanjaan rena, makanjaan rena ujar-ujarnya dia, mabela pun agak haram me. Maka insyaallah kita mau Pak. Matuju itu dan itu, sukses itu dan itu. Kemudian sekolahkan di sekolah-sekolah agama. Mengan di sekolah agama. Dan sapara mani bawa pesantren ke pesantren dan guru ta. Ya. Masukkan.
Niki gapat tamil pesantren benteng. Pokoknya di sekolah-sekolah agama lah. Papain ko agama insyaallah. Kumakanjay pahan na agama na tapak bude nang kana kali-kali kini nang kana kali-kali. Tapi kumanjay pahan na agama na today patamate na kali-kali memang. Tawa aku mati. Auzubillah semua. Itu semua agama, Pak. Jadi semua dan kehidupan dengan agama. Ingin bahagia, ingin rezeki, ingin anak-anak yang soleh, itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan agama. Itulah makanya Rasulullah. Inilah yang Rasulullah ingin ajarkan kepada sahabat. Maka ketika hidup di dunia ini, dahulukanlah agama. Terasa itu saja yang sempat sampai mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan dan saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setiap ceramah hati pun terasa tenang.